Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok StatPen 40 Excel 2 yang beranggotakan saya sendiri, Adelisa Altatri sebagai moderator. Selanjutnya ada Wulan Nuzulia Putri, Dini Febrianisa, Andiani Firdaus, Mardliatu Solihah, dan Zilfa Sandila Putri akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai uji korelasi dan uji regresi. Baiklah, untuk proses penyampaian dari uji korelasi dan uji regresi akan disampaikan oleh rekan saya Dini dan Wulan. Kepada Dini dan Wulan, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ade sebagai moderator. Saya Wulan Nuzulia Putri, NIM 1903-1116 dari Pendidikan Biologi kelas D, kelompok StatPen 40 Excel 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai uji korelasi Rank-Spearman dan uji regresi sederhana. Yang pertama mengenai uji korelasi Rank-Spearman. Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkatan keeratan hubungan antara variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y. Bentuknya yaitu yang pertama, jika hubungannya positif, maka variabel X dan variabel Y-nya adalah naik. Kemudian yang kedua, hubungannya negatif apabila variabel X naik dan variabel Y-nya turun. Lalu yang ketiga, apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan angka 0. Kemudian untuk mengenai syarat uji korelasi Rank-Spearman ada 3. Yang pertama yaitu digunakan untuk jenis data ordinal, lalu yang kedua statistik non-parametrik dan distribusi datanya tidak normal, dan yang terakhir yang ketiga yaitu terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel X sebagai independen dan variabel Y sebagai dependen. Selanjutnya mengenai nilai signifikansi uji korelasi Rank-Spearman. Ada 2 kategori, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Lalu yang kedua, yaitu jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Maka kesimpulannya, nilai R-nya positif, berarti hubungan kedua variabel searah. Maka motivasi meningkat dan hasil belajar juga meningkat. Kemudian untuk tabel interval koefisien dan tingkat hubungan, yaitu ada 5 kategori. Yang pertama 0 sampai 0,199, yaitu tingkat hubungannya sangat rendah. Kemudian yang kedua yaitu 0,2 sampai 0,399, tingkat hubungannya adalah rendah. Yang ketiga, interval koefisien 0,4 sampai 0,599, tingkat hubungannya itu sedang. Lalu yang keempat, interval koefisien 0,6 sampai 0,799, tingkat hubungannya itu kuat. Dan yang terakhir yaitu interval koefisien 0,8 sampai 1,000, tingkat hubungannya yaitu sangat kuat. Berikut ini adalah hasil dari output uji korelasi Rank-Spearman yang untuk secara jelasnya akan dijelaskan oleh Dini. Selanjutnya yaitu uji regresi sederhana. Analisis regresi mempelajari hubungan antara satu atau lebih perubahan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dengan satu perubahan tak bebas yang disimbolkan dengan Y. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Dikatakan berganda karena terdapat beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Untuk syarat uji regresi sederhana, yang pertama yaitu jumlah variabel independennya adalah 1, yang kedua distribusi datanya adalah normal, dan yang terakhir yaitu data berskala kuantitatif yang berbentuk dalam interval atau rasio. Untuk nilai signifikansi uji regresi juga ada 2 kategori. Yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Lalu yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.
Kemudian untuk T hitungnya ada dua kategori juga. Yang pertama, jika nilai T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Lalu yang kedua, jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk kesimpulannya, R sama dengan 0,355, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Sebagai contoh, Y sama dengan 2,224 ditambah 0,454X. Untuk tabel kriterianya, yang pertama adalah 0,00 sampai 0,09, interpretasinya yaitu hubungan korelasinya diabaikan. Kemudian 0,1 sampai 0,29, interpretasinya hubungan korelasi rendah. 0,3 sampai 0,49, interpretasinya hubungan korelasi moderat. Lalu 0,5 sampai 0,7, interpretasi hubungan korelasi sedang. Dan yang terakhir yaitu apabila nilai korelasi sampel besar dari 0,7, maka interpretasinya hubungan korelasi sangatlah kuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu output data SPSS uji regresi sederhana yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya Dini. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai uji korelasi dan uji regresi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktek pengujian uji korelasi. Nah, uji korelasi yang saya gunakan adalah uji korelasi Ring-Spearman. Nah, saya akan share screen dulu. Nah, datanya saya sudah masukkan di sini. Kemudian kita pilih Analyze. Kemudian kita pilih Correlate. Kemudian kita pilih minat. Kita masukkan semuanya ke dalam variabel. Kemudian kita pilih Spearman. Kemudian kita pilih to tile dan kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari uji korelasi yang telah kita lakukan pada uji korelasi Spearman. Nah, di sini hasil N-nya yaitu 0,64, di mana jika kita melihat pada rentang korelasi, dia itu berada di 0,61 sampai dengan 0,80 yang memiliki korelasi tinggi. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan melakukan uji regresi berganda. Saya akan share screen. Nah, ini adalah data yang telah saya masukkan ke SPSS. Selanjutnya kita tinggal memilih Analyze dan kita tinggal memilih Regression. Sini pilih linear. Nah, untuk prestasi, kita masukkan ke kolom dependen, dan untuk minat perhatian, kita masukkan ke independen. Nah, selanjutnya kita klik OK, maka akan tampil output SPSS, di mana di sini nilai signifikannya kecil dari 0,05, artinya tidak, maka terdapat pengaruh variabel X dan variabel Y. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Wulan dan Dini yang telah menyampaikan hasil diskusi kami mengenai uji korelasi dan uji regresi. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian penyampaian hasil diskusi kami mengenai uji korelasi dan uji regresi. Saya mewakili kelompok memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.